Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Moritz dan bersama Amarket pada analisa mingguan kita yang akan berlangsung dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Februari tahun 2025. Minggu pertama di bulan Februari kita akan lewati dan sudah barang tentu kita akan melihat apa saja yang akan terjadi selama satu minggu ke depan. Di minggu yang akan datang ini kita bisa lihat bahwa akan dilalui dengan berita-berita ekonomi yang sangat luar biasa. Nanti pada puncaknya di hari Jumat minggu depan tanggal 7 non-farm payroll akan dikeluarkan. Oleh karena itu rekan trader, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada minggu depan ini. Tapi seperti biasa rekan trader, mari kita lihat dulu bagaimana pergerakan pasar yang terjadi di minggu yang telah kita lalui bersama. Oke. Pada minggu yang telah kita lalui bersama, kita bisa lihat bagaimana untuk indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika memulai hari perdagangan di minggu lalu, hari Senin minggu lalu dengan pergerakan yang sangat minus. Sempat turun di posisi 106.813, tapi akhirnya ditutup di posisi 108.388. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan yang terjadi ini tidak bisa dilepas dari bagaimana keputusan dari The Fed untuk tetap mempertahankan suku bunga acuan berada di seputaran 4,25% sampai 4,50% pada pertemuan yang dilangsungkan pada Kamis dini hari yang lalu. Secara garis besar juga kita bisa lihat bahwa The Fed ini sudah jelas dia tidak akan terburu-buru untuk menyesuaikan kebijakan moneter rekan trader di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Tapi secara garis besar mereka ini mengambil keputusan tidak terlalu dipengaruhi oleh kebijakan politik. Oleh karena itu kita bisa lihat pergerakan yang terjadi pada dolar Amerika mengalami penguatan yang signifikan di seputaran 108.388. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar mengalami pelemahan yang signifikan walaupun di hari Senin yang lalu dia sempat naik di 1.05164, tapi di hari Jumat dia tutup turun lemah dan jatuh sampai menyentuh level 1.03509. Rekan trader, ini tidak bisa lepas dari pertemuan yang dilakukan oleh Europe Central Bank pada hari Kamis lalu. Dan sesuai dengan perkiraan bahwa suku bunga diturunkan masing-masing sebesar 25 basic point. Dengan keputusan ini kita bisa lihat bahwa ini sangat memberi kekuatan terhadap euro angkel saham dolar dan euro angkel saham dolar sedikit terkoreksi setelah data-data tersebut dikeluarkan. Bagaimana untuk pound sterling? Pound sterling prinsipnya sama juga, selain hari Senin dia kembali jatuh, sempat menguat di 1.25259, akhirnya jatuh sampai di 1.23779. Ini adalah pergerakan yang sangat luar biasa, walaupun kita tahu rekan trader bahwa apa yang terjadi pada pound sterling ini tidak bisa dilepas dari data-data yang dikeluarkan oleh Amerika, dan sudah barang tentu bahwa tetap masih melihat kebijakan yang dikeluarkan oleh Donald Trump. Pengaruh kebijakan Donald Trump memberlakukan tarif perdagangan sebesar 25% untuk Kolombia, 50% untuk negara-negara Amerika Selatan. Ini harap diperhatikan dan ini memang benar-benar memberikan salah satu faktor sehingga bisa menekan pound sterling dan pound sterling bisa turun di posisi yang lebih rendah lagi. Sedangkan rekan trader untuk gold akhirnya mencapai ketinggian tertinggi dalam sejarah, menembus level 2820 rekan trader. Hari itu tepat pada hari Jumat. Bagaimana gold ini
mengalami penguatan yang signifikan, dan kita bisa lihat apa yang terjadi pada gold tidak bisa dilepas dari setiap kebijakan yang diambil oleh Donald Trump. Donald Trump lah yang salah satu orang yang bertanggung jawab terhadap bagaimana gold ini bisa mencapai nilai tertinggi dalam sejarah. Sedangkan untuk Euro USD, kita bisa lihat bahwa Euro USD yen Jepang, rekan trader. Untuk USD yen Jepang, rekan trader bisa lihat bahwa USD yen Jepang mengalami pelemahan. Walaupun hari Senin dibuka menguat hingga 156.333, tapi akhirnya dia bisa turun dan ditutup terjadi penguatan di posisi 155.349. Nah, ini adalah kejadian yang terjadi pada minggu lalu, dan kalau kita lihat pun juga rekan trader, apa yang terjadi pun juga tidak bisa dilepas rekan trader dari kalender ekonomi yang dikeluarkan. Rekan trader bisa lihat bagaimana kalender ekonomi pada minggu yang lalu. Secara garis besar kalau kita lihat rekan trader kalender ekonomi pada minggu yang lalu, kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada minggu yang lalu tidak bisa lepas dari data-data ekonomi, terutama FOMC yang dikeluarkan. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader ya, kita bisa lihat dengan jelas ini bagaimana data itu memberikan tekanan yang sangat kuat. Mulai pada hari Senin, penjualan rumah baru dikeluarkan ya, sebesar 698.000 dari 674 di edisi sebelumnya. Dilanjutkan juga pada hari Selasa, ada kepercayaan konsumen ya, berada mengalami perubahan di sebesaran 104,1. Masuk lagi tepatnya di dini hari minggu lalu, pernyataan FOMC ya, keputusan tingkat inflasi, konferensi pers FOMC pada pukul 2.00 sampai 2.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini adalah puncak dari apa yang terjadi, pergerakan yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga setelah itu, rekan trader bisa lihat banyak sekali data, termasuk dari PDB dari Jerman ya, tingkat fasilitas simpanan dari Eropa, keputusan inflasi, masuk PDB Amerika ya berada sekitaran 2,3% dari 3,1, dan klaim pengangguran awal sedikit mengalami pelemahan ya, setelah sebelumnya 223 sekarang 207. Ini adalah data yang sangat luar biasa. Dan terakhir, indeks harga belanja personal PCE inti dia berada di sebesaran 0,2% dari 0,1, dan kita bisa lihat secara tahunan juga 2,8 dari 2,9. Nah, oke. Ini adalah kalender ekonomi, data-data yang telah terjadi pada minggu yang lalu. Selanjutnya, bagaimanakah persepsi serta pergerakan untuk minggu depan? Untuk minggu depan, kita lihat dulu kalender ekonomi. Sudah barang tentu kita lihat dari hari Senin sampai hari Jumat, pergerakannya luar biasa. Hari Senin dari Eropa, data inflasi, PMI manufaktur, ya, indeks manajer pembelian dikeluarkan pada pukul 21.45 dan 22.00. Muncul juga hari Selasa lowongan pekerjaan ULTS. Kembali lagi hari Rabu perubahan tenaga kerja non pertanian ADB, indeks manajer pembelian jasa non manufaktur ya. Dan kita bisa lihat bahwa data ini akan ditutup pada hari Jumat, tapi sebelumnya hari Kamis ada klaim pengangguran awal seperti biasa selain ada keputusan inflasi dari Inggris. Dan hari Jumat puncaknya 20.30 rata-rata pendapatan per jam, non-farm payroll, dan tingkat pengangguran. Ini adalah data yang bisa rekan trader lihat ya. Dan rekan trader, selanjutnya bagaimanakah rekan trader pergerakan pasar pada minggu depan? Untuk minggu depan kita lihat dengan jelas bagaimana pergerakan yang terjadi. Mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika secara teknikal saya masih tetap
memperkirakan bahwa indeks dolar ini akan mengalami penguatan yang signifikan, dan menurut analisa saya dia ini masih bisa naik sampai di 109.364. Walaupun secara garis besar hati-hati, bisa saja dia mengalami pelemahan, dan dia mengalami pelemahan itu sampai level paling terendah menurut saya di posisi 106.813. Tapi secara garis besar dia akan coba sampai di 109.364. Ini adalah data yang bisa terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya rekan trader, kita bisa lihat bagaimana ke pound sterling. Euro USD. Untuk Euro USD, di dalam penerawangan saya, Euro USD ini masih punya kekuatan untuk turun hingga menembus level yang paling terendah di posisi 1.03079. Ya, ini menurut analisa saya rekan trader, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa lebih jauh lagi, tapi 1.02532 itu menurut analisa saya adalah nilai yang bisa terjadi pada Euro USD. Tapi peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi pun juga masih tetap ada rekan trader. Analisa saya dia ini bisa naik sampai di 1.05164. Nah, di sini ya rekan trader ya, sampai sekitaran sini. Walaupun secara garis besar bisa saja dia naik pun juga masih turun sampai di level paling terendah di posisi 1.01647. Dan untuk pound sterling dalam penerawangan, saya masih bilang pound sterling ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk turun sampai di posisi yang paling terendah. Saya bisa bilang bahwa tidak terkemungkinan dia akan turun di level paling rendah di 1.22096. Tapi hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah pun juga masih tetap bisa dan naik di posisi yang paling tertinggi di seputaran 1.25667. Bagaimanakah untuk gold? Nah, gold ini dalam penerawangan saya, gold ini masih punya peluang naik sedikit aja. Saya tidak mau bilang dia akan naik sampai level paling tertinggi di seputaran sini. Menurut saya terlalu tinggi itu ya. 2871 menurut saya terlalu tinggi, tapi 2845 menurut saya bisa dapat. Dan hati-hati pembalikan arah. Analisa saya pembalikan arah bisa kembali terjadi dan dia keluar dari zona 2800. Dia bisa keluar dan bisa menembus zona 2746. Jadi menurut analisa saya dari 2476, 2746 sampai di sini. Ya. Walaupun tidak terkemungkinan dia akan naik juga ke posisi yang paling tertinggi, menurut saya terlalu tinggi sih. 2871. Secara garis besar dia akan mencoba naik dulu, setelah itu baru berita-berita di seputaran hari Kamis, hari Jumat itu adalah berita yang bisa memungkinkan serangan balik dan bisa membuat gold mengalami pelemahan. Dan untuk USD yen Jepang, rekan trader, USD yen Jepang di kacamata saya, USD yen Jepang ini masih punya peluang untuk mengalami pelemahan. Saya memperkirakan dia bisa melemah sampai level paling terendah itu di posisi 151.550 dan paling tertinggi itu menurut saya di posisi seputaran 157.531. 531. Trader. Ini dia. Ini adalah arah pergerakan dari USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada saat ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap terus semangat, belajar terus, analisa terus, dan gunakan analisa yang telah rekan trader lakukan untuk kepentingan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.